ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah yang maha mengetahui hati dan diri kita menunjukkan kepada kita di senja hari yang cerah ini kalau yang benar itu benar dan Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk menjalankannya. Dan semoga Allah yang maha tahu menunjukkan kepada kita kalau yang salah itu salah dan Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meninggalkannya. Karena Bapak Ibu juga sahabat-sahabat sekalian, kalau kita berani jujur akan diri kita sendiri, tidak sedikit hal yang kita tahu kebaikannya, tapi pada kenyataannya kita masih saja meninggalkannya. Di antaranya kita tahu kalau tahajud itu baik, tapi tahajudnya enggak. Kita tahu kalau berbagai hal itu baik, tapi pada kenyataannya kebaikan yang kita ketahui itu tidak kita kerjakan. Begitu juga dengan keburukan. Tidak jarang di antara kita yang mengetahui ini buruk, itu salah, tapi pada kenyataannya kita masih saja mengerjakan itu. Kita tahu iri, dengki itu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang kita masih iri, bahkan ada dengki di hati kita. Kita tahu ngobrolin orang lain itu tidak boleh, tapi pada kenyataannya kita selalu mencari alasan agar apa yang kita lakukan, yaitu ngobrolin orang, itu menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan menurut perasaan kita. Padahal apapun kejadiannya itu tetap saja tidak diperbolehkan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa standar ketakwaan itu tidak disimpan pada pengetahuan. Tapi standar ketakwaan itu tersimpan pada standar kemuliaan itu tersimpan pada ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Ini sering sekali dinarasikan di hadapan Bapak Ibu. Artinya yang terbaik di antara kita itu bukan yang banyak pengetahuannya tentang kebaikan dan keburukan, tapi yang terbaik di antara kita itu adalah yang paling baik menjalankan perintah Allah dan yang paling baik meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita mohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita ilmu dan mengaruniakan faham, mengaruniakan dan memberikan rezeki faham kepada kita. Karena banyak orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kefahamannya. Insya Allah hari ini kajian manajemen diri ini kita akan membahas tentang keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika membaca judul tema hari ini, maka ini bukan hanya diperuntukkan untuk mereka yang menikah, begitu ya. Tapi anak juga membutuhkan, seorang anak di rumahnya membutuhkan sakinah, membutuhkan mawaddah, membutuhkan warahmah. Nanti kita akan bahas seperti apa makna sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi persepsi pertama, mari kita lihat bahwa materi tentang keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah ini dibutuhkan oleh siapapun. Bukan hanya mereka yang berkeluarga, tapi mereka yang menjadi bagian dari keluarga membutuhkan sakinah, mawaddah, warahmah. Contoh mawaddah itu kan perasaan greget ya. Adanya perasaan greget antara suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya. Hilangnya perasaan greget itu akan menghilangkan perasaan bahagia. Contoh, seorang anak yang jauh dari ayah dan ibunya, tidak memiliki komunikasi yang baik, tidak memiliki hubungan yang baik, maka perasaannya akan dingin. Akan dingin. Bahkan saya pernah, Bapak Ibu sekalian, di sebuah training, memberikan sebuah simulasi, simulasi simalakama namanya, ya. Jadi ada kertas diikat sama tali. Nah, tali yang terikat itu kita umpamakan ayah.
Dan kertas yang diikat tali itu diumpamakan ibu. Nah, tugasnya itu, kasusnya itu begini di simulasinya. Ini ayah dan ibu itu sedang ada masalah. Ayah dan ibu sedang konflik. Nah, konflik itu ditunjukkan dengan terikatnya kertas pada tali, begitu ya, tali. Nah, kalau kertasnya tidak segera dipisahkan dari talinya, maka ayah dan ibu kalian, ini di simulasinya, ayah dan ibu kalian itu akan meninggal dua-duanya. Kalau kalian buka talinya untuk menyelamatkan kertasnya, maka ayah kalian yang akan meninggal. Tapi kalau kalian sobek kertasnya untuk memisahkan dari talinya, maka ibu kalian yang akan meninggal. Iya. Ketika kasus itu diberikan ya ke sejumlah peserta, anak sekolah waktu itu, SMA, SMP, diberikan sejumlah itu, yang lain mulai tekun, mulai berkeringat memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa menyelamatkan ayah dan ibunya, memisahkan tali tanpa dibuka dan kertas tanpa disobek. Tapi Bapak Ibu sekalian, di luar dugaan, ya, ada seorang anak murid yang tidak ragu untuk menyobek kertasnya. Begitu ya. Kemudian saya tanya, loh, kok antum sobek? Berarti ibumu mati. Kemudian apa reaksinya? Nggak apa-apa Pak, katanya. Biarkan saja ibu mati. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ada anak yang memiliki perasaan seperti itu. Artinya tidak ada mawaddah antara anak dengan orang tuanya. Orang lain mah kalau lihat orang tua sedih, anaknya itu ingin menggembirakan orang tuanya, itu mawaddah, ada greget gitu ya. Ingin membahagiakan, ingin memberi hadiah, kalau sakit ingin menemani. Nah, itu adalah mawaddah, perasaan yang harus tumbuh dalam keluarga. Maka sekali lagi, meraih keluarga sakinah mawaddah warahmah ini materinya sifatnya umum dan akan menjadi konsentrasi kajian manajemen diri kita beberapa waktu ke depan. Jadi beberapa waktu ke depan kita akan membahas masalah ya keluarga sakinah mawaddah warahmah, baik dengan komunikasinya atau lain sebagainya. Kenapa? Karena keluarga ini adalah basic kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu di dalam keluarganya bahagia, biasanya agenda keluarnya juga ikut bahagia, ikut lancar. Tapi kalau Bapak Ibu di dalam rumahnya, di dalam inti ya yang menjadi tempat istirahat, menenangkan jiwa dan lain sebagainya itu rusak, maka biasanya rusaklah hubungan. Ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk pertama kali. Ya. Ketika ia merasakan ketakutan, bergetar gitu ya, seperti orang yang kedinginan, siapa yang menenangkannya? Istrinya. Maka peran istri itu luar biasa, gitu ya. Iya. Peran istri itu luar biasa, harus bisa memberikan ketenangan, meringankan beban suami yang menjadi tulang punggung dari keluarga. Iya. Sebaliknya, kalau peran istri ini tidak bisa menenangkan tapi menjadi beban bagi suami, kasihan suami udah berat hidup di luar mencari nafkah, kemudian di dalam keluarga juga ia harus menghabiskan energi untuk apa? Untuk bertahan, untuk bersabar mensikapi sikap istri. Maka sakinah mawaddah warahmah ini penting agar kita bisa meraih kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita turunkan, ada banyak anak-anak ya yang terlibat dalam kenakalan remaja, begitu ya. Ternyata salah satu faktor begitu anak-anak itu menjadi nakal di usia remaja adalah ya ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarganya. Ada anak yang nakal karena sering melihat ayah dan ibunya berantem. Makanya Islam itu sebetulnya Bu ya luar biasa. Kalau ibu mau berantem salah paham boleh, tapi tidak boleh di depan anak-anak. Masuk ke kamar gitu. Rubah setelannya. Kalau ibu teriak-teriak di kamar, tetap anak tahu kalau ibu sedang berantem. Rubah modusnya ke modus silent. Gitu. Modus silent. Seru begitu ya. Itu Islam sudah mengajarkan demikian ya. Agar apa? Agar anak tidak mengambil keburukan dari apa yang orang tuanya lakukan. Iya. Bahkan beberapa kasus secara psikologis yang saya pelajari ya dulu di kampus, punten ya, kebanyakan perempuan yang menjadi kalimatnya begini, kebanyakan perempuan yang memiliki orientasi seksual yang salah, lesbi misalkan, itu biasanya disebabkan karena ya kekecewaan terhadap ayahnya. Iya. Jadi dia sering melihat ayahnya menyiksa ibunya, mengecewakan ibunya, kemudian dia menjadi benci laki-laki, kemudian dia menjadi sangat sayang kepada ibunya.
Dia lampiaskan sayangnya kepada ibunya, benci kepada ayahnya. Nah, rasa sayang itu lama-kelamaan merubah orientasi seksualnya. Kalau yang homo, yang laki-laki itu biasanya menjadi korban predator anak, baru dia menjadi homo. Tapi kalau yang dampak dari keluarga biasanya anak perempuan, ya. Karena anak perempuan itu mungkin lebih mellow, ya, lebih mengutamakan perasaannya, sehingga apa yang terjadi itu begitu. Atau misalkan anak yang sering berontak, ada anak nakal. Nih, Bapak Ibu sekalian, kalau suatu hari Bapak Ibu sekalian ya melihat di sekolah anak Bapak Ibu ada anak nakal, yang sedang kita ceritakan bukan anak kita, anak orang lain. Kadang-kadang kan kita kesel. Ih, budak saha eta teh meni bangor-bangor teh. Nah, ibu kalau melihat begitu, karena ibu melihat apa adanya. Ibu melihat anak itu di mata ibu nakal, ngahureuyan temanna, teu nurut, sikapna, akhlakna, itu terlihat sebagai anak nakal. Tapi kalau ibu melihat ada apanya, coba ibu lihat, coba ibu main ke rumahnya, maka ibu akan bersedih hati. Oh, pantesan anak itu jadi anak nakal. Ternyata di rumahnya dia itu dikecilkan di rumahnya. Adiknya diberikan perhatian, kakaknya diberikan perhatian, sedangkan dia panggilan di rumahnya saja adalah panggilan yang negatif. Ayah dan ibunya memperlakukan negatif dan sebagainya. Apalagi ada orang tua yang dengan terang-terangan mengatakan, "Dah kamu mah anak pembawa sial." Iya, ada yang begitu. Padahal dalam agama kita tidak ada, ya. Tidak ada seseorang yang membawa keberuntungan dan membawa kesialan. Kalau yang membawa keberkahan ada, begitu ya. Orang-orang soleh itu membawa keberkahan. Tapi kalau membawa keberuntungan gitu ya, atau mendatangkan kesialan, itu tidak boleh dikait-kaitkan. Karena apa yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun tanpa izin Allah. Jangan nisbatkan ke salah satu anak. Atau ada juga yang musuhnya banyakan, kayak Nabi Yusuf dengan keluarganya. Kalau yang tadi mah yang lain disayangi, yang satu dianggap sial, ini mah yang satu dianggap mendatangkan keberuntungan. Sehingga ibu bapak memperlakukannya itu begitu spesial, sehingga keluarga yang lain merasa cemburu. Ya, maka keluarga inilah yang melampiaskan di hadapan ayah dan ibunya, dia tidak berani untuk berontak. Akhirnya dia mengaplikasikan atau melampiaskan kekesalannya itu di dunia luar. Ya. Punten Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pernah lihat gak anak gadis manis, cantik, tapi ikut bersama rombongan anak-anak pang misalkan, ya. Ketika itu ditanya, kenapa kamu mau-maunya? Jawabannya satu, biar orang tua saya merasa sakit hati. Iya, jadi dia mengorbankan dirinya hanya untuk apa? Hanya untuk membalas dendam kepada orang tuanya. Maka keluarga ini bukan sesuatu yang biasa. Makanya kemarin saya berdoa kepada Allah, ya Allah, di kajian manajemen diri ini baiknya kita membahas apa begitu ya ke depannya. Kemudian teringat waktu dulu kajian masih 3 kali. Jadi kan ada kajian tauhid, ada kajian manajemen diri, ada kajian keluarga sakinah yang di dalamnya ada parenting, ada bagaimana cara memperbaiki komunikasi dan lain sebagainya. Maka insya Allah ya menyambut ya semangat tahun 2022, di kajian manajemen diri ini saya minta izin kepada Bapak Ibu untuk konsentrasi ya. Konsentrasi pada meraih keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Faktornya banyak. Nanti ada teknik melatih kesabaran gitu ya. Teknik bagaimana agar kita bisa mengerti pasangan, mengerti anak-anak. Kita akan lebih mengenal karakter suami ibu teh karakternya apa. Suami bapak istri bapak teh karakternya apa. Kakak beradik karakternya apa. Sehingga apa? Sehingga nanti setiap orang akan saling memahami, tidak akan sibuk saling menyalahkan. Contoh yang umum, kadang-kadang ada dosa yang tidak disadari oleh ibu. Ibu punya anak laki-laki SMP kelas 2. Nah, ibu punya anak kedua, perempuan ya, usianya 9 tahun. Kelas berapa SD? 3 ya, atau kelas 4, antara 3 dan 4. Anak ibu yang 3 dan 4 ini terlihat lebih teratur. Sudah bisa beres-beres, sudah bisa cuci piring, sudah bisa bantu. Anak ibu yang kelas 2 SMP laki-laki itu kasurnya aja tidak diberesin. Ya, kerjaannya main, kalau udah makan berantakan dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang dosa orang tua yang tidak disadari adalah apa? Membandingkan si kakak dengan si adik. Cik atuh aa teh tos ageung, tos kelas 2 SMP,
tong eleh ku adina, tingali adikmu mah kelas 3 terus bisa beberes. Ibu sedang melakukan dosa yang tidak disadari. Apa itu? Membandingkan sesuatu yang tidak sepadan. Iya. Anak ibu yang perempuan itu memang disebutkan dari usia 7 tahun sudah bisa mengarah pada kedewasaan. Apalagi kalau usianya 9 tahun, wajar kalau dia sudah bisa beres-beres membantu ibu. Tapi anak ibu yang 12 tahun laki-laki itu matangnya di usia berapa? Di usia 21 tahun. Jadi kalau ibu punya anak laki-laki sampai usia 21 tahun ya, usia 18, usia 19 belum kelihatan mandiri, ibu nggak perlu khawatir karena memang belum waktunya mandiri. Nah, hal-hal demikian kan kita tidak mengetahuinya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kadang-kadang itu menjadi konflik dalam keluarga. Yang menjadi korban apa? Kebahagiaan hidup berumah tangga. Maka dari itu mari kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan hikmah kepada kita meraih keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Baik. Sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Sehingga kalau ibu datang ke acara pernikahan, apa yang ibu bapak ucapkan? Samawa ya, gitu. Apa samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, adik bapak ibu tahu nggak makna sakinah, mawaddah, warahmah? Samawa ya. Apa samawa? Itu bawang, tomat. Oh, samara. Lamun samara mah ini perasaan suka kelawan jenis, itu samara. Udah habisi terus. Ibu-ibu hayo kayak sampai ke jam 5 kikituan terus. Iya, alhamdulillah. Kita bahas Bu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, makna sakinah. Jika seseorang ingin bahagia dalam kehidupan berkeluarga, maka dia harus mendapatkan yang pertama apa? Sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Secara bahasa makna sakinah itu. Ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Perhatikan Bu. Jika ibu mendengar kata sakinah, bapak mendengar kata sakinah, maka sesungguhnya yang menjadi sorotan kita itu adalah selesainya kita dengan diri kita sendiri. Makanya penting bagi orang-orang yang mau berumah tangga, dia harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena pernikahan itu ya, jurusan kerja keras, fakultas kesabaran dari Universitas Kehidupan. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya, candaan. Nih Akang Teteh yang membayangkan menikah itu bahagia, kan kemarin masih ingat? Sebelum menikah tanya dulu kepada Bapak Ibu anu kieu teh. Bapak Ibu, adik Bapak Ibu teh bahagia menikah teh. Gerasok Bu ya, ibu rumah tangga teh sabaralami. Makin bahagia makin seueur emutan. Tos tong diwaler, tong diwaler. Pilih ibu pura-pura bahagia, abdi mah sok sedih. Bahagia Pak abdi mah. Bahagia. Iya, subhanallah ya. Karena perempuan itu bisa mengatakan bahagia meskipun hatinya Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu ya. Pantesan gitu ya, perempuan itu dimuliakan dalam agama kita. Karena memang luar biasa. Pengorbanannya begitu banyak. Iya. Sakinah itu sekali lagi adalah selesainya kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita ambil jalan pintas, orang yang selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang memaknai kalimat tauhid dengan benar. La ilaha illallah. Ketika seseorang tidak menjadikan Tuhan lain selain Allah, maka dia akan selesai dengan dirinya sendiri. Contoh, kalau suami istri ya, Akang Teteh menikah karena Allah, bukan karena pasangannya, maka kekurangan pasangannya itu akan bisa dimaklumi. Sebaliknya kalau ibu menikahi suami ibu karena selain Allah, misalkan karena harta, maka ketika suatu hari suami ibu bangkrut, boleh jadi ibu tidak sabar dengan suami ibu. Buktinya ketika Covid datang, angka perceraian itu meningkat. Masalahnya apa? Suaminya teu damel. Iya, karena dia nikah teh damel, mata lamun dongkapnya tinggal Bu. Lamun aya nu dongkap ka istri, aya mah dongkap ka istri. Lamun mah mertuana harus teh damel naon? Eta mah. Terus bekeribet ka dituna teh. Iya.
Karena hidup itu bukan dari pekerjaan kalau orientasinya tauhid. Yang memberikan hidup siapa? Allah. Maka sekali lagi orang akan selesai dengan dirinya sendiri ketika ia benar-benar memiliki tauhid yang kokoh. Maka sebelum nikah haruslah memiliki tauhid yang kokoh. Bahkan Rasulullah mengingatkan syarat mencari jodoh itu ada 4. Yang pertama rupa. Yang kedua keluarga. Yang ketiga kemapanan harta. Yang keempat agama. Dan yang paling penting dari semua itu adalah agama. Kenapa? Karena orang yang agamanya baik itu akan menghantarkan dia pada kondisi sakinah. Contoh, dia diuji oleh Allah dalam kekurangan ekonomi. Orang yang agamanya baik, dia akan sabar dengan kekurangan ekonomi. Contoh, seorang suami diuji oleh sikap buruk istrinya. Kalau dia agamanya baik, maka dia akan bersabar dengan sikap buruk istrinya. Sebaliknya, kalau istrinya tauhidnya kuat, ya, apapun keburukan suaminya, maka tidak akan mengurangi kebaikan dia menjadi seorang istri. Nggak akan ada dari orang yang faham agama mengatakan, "Kayak heula Pak, suami nu mana heula nu kedah dibahagiakeun teh." Kan di kita main kitunya. Enggak, Bu. Suami yang seperti apapun kalau itu suami ibu, maka tugas ibu adalah beramal terbaik untuk suaminya agar Allah ridho. Kalau orientasinya tauhid. Tapi kalau orientasinya sikap, orientasinya suami, maka ketika suami baik, istri baik. Suami jahat, iya. Karena ada istri yang menulis status ya, sederhana tapi menakutkan. Untuk suami, jika kamu 11, aku 12. Ya, sederhana tapi seremnya. Iya. Mun galak, urang lebih galak. Mun pedit, urang lebih pedit. Iya. Bahkan yang umum banyak keluar muncul kalimat, ada uang, abang saya. Gak ada uang, hari suami ibu teh uang atau suaminya? Iya kan begitu. Maka sakinah itu penting. Jadi sekali lagi Bu, sakinah itu adalah selesainya seseorang dengan keimanannya, dengan tauhidnya. Maka ini menjadi syarat pertama untuk berumah tangga kalau mau bahagia. Ya, orang yang kuat tauhidnya sekali lagi dia akan kuat ya menghadapi pahit ketirnya kehidupan dalam berumah tangga. Karena sekali lagi rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah begitu ya. Butuh kerja keras, butuh kesabaran dan sifatnya lama. Ya, sifatnya lama. Kalau seseorang berhasil ya dengan keimanannya mensikapi rumah tangganya, maka kita akan dinaungi oleh sebuah hadis yang sahih. Apa itu? Sungguh luar biasa urusan orang-orang yang beriman. Apabila ia mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur. Apabila ia mendapatkan keburukan, maka ia bersabar. Dan semua itu kata Rasulullah tidak ada kecuali pada orang yang beriman. Nah, sakinah itu, ini entry point yang berikutnya, berbanding lurus dengan keimanan kita. Kalau seseorang keimanannya baik, sakinah. Contoh, jika seseorang keimanannya baik, dia nggak akan khawatir dengan masa depan. Iya. Ini pun Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada orang yang memplesetkan, ya, mengomentari ustad. Oh, dasi fulan mah ustad, naon usaha tara anak deres. Iya. Kan ustad mah suka banyak anaknya teh, ari usahana teh henteu katingali ustad mah. Iya. Kan sering jadi candaan. Padahal bukan itu. Boleh jadi ustadz anaknya banyak karena dia begitu tenang dengan keyakinannya bahwa anak-anak itu Allah yang ngurusnya, bukan dirinya. Tapi orang-orang kaya kenapa anaknya sedikit? Karena ia menyangka bahwa yang mengurus anaknya itu adalah dirinya. Ini hanya masalah keyakinan. Sekali lagi Bu ya, terjadinya pertengkaran, terjadinya kesedihan, terjadinya konflik, itu pada mulanya muncul dari tidak selesainya kita dengan diri kita sendiri. Kalau ibu punya pasangan yang tauhidnya tidak kuat, ibu akan repot. Kenapa? Kalau ia susah, mengeluh. Kalau ia bahagia, lupa diri. Orang yang tidak punya tauhid mah begitu. Tapi orang yang punya tauhid mah kalau lagi bahagia, bersyukur. Kalau lagi diuji, bersabar. Dan itu jadi kebaikan. Maka langkah pertama untuk meraih sakinah itu, masing-masing di antara kita memberikan perhatian terhadap kualitas keimanannya masing-masing.
Jika suaminya beriman, istrinya beriman, anak-anaknya beriman, maka dia akan mendapatkan sakinah dalam kehidupan berkeluarganya. Tapi jika suaminya beriman, istrinya tidak beriman, maksudnya tidak beriman itu bukan kafir, lemah imannya, kurang imannya, anaknya kurang imannya, maka sang suami akan tetap mendapatkan ketenangan meskipun hidup di antara orang-orang yang mengeluh, sedih, frustasi, marah-marah. Kenapa? Karena dia selesai dengan dirinya sendiri. Dapat dipahami? Jadi kalau ibu bapak secara pribadi ingin sakinah dalam keluarga, ibu jangan nuntut dari orang lain, bapak jangan nuntut dari orang lain. Bapak ibu jangan nuntut ke pasangannya, bapak ibu jangan nuntut ke anaknya. Tapi bapak ibu kuatkan keimanan, kuatkan tauhid bapak ibu sekalian, maka bapak ibu akan memiliki ketenangan, ketentraman, rasa aman dan damai. Karena pada dasarnya segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakinah, mudah-mudahan dapat diambil hikmah. Yang kedua, setelah kita selesai dengan diri kita sendiri, kita kan makhluk sosial. Kita memiliki rasa sayang kepada orang lain. Ibu sayang kepada orang tuanya, ibu sayang kepada anaknya, ibu sayang kepada pasangan hidupnya. Tentu saja rasa sayang itu menginginkan mereka pun mendapatkan sakinah seperti ibu mendapatkan sakinah. Maka harus diraih kebahagiaan sosial itu dengan apa? Dengan kalimat yang kedua, yaitu mawaddah. Apa itu mawaddah? Perasaan kasih sayang, cinta yang membara dan menggebu. Kalau ibu pernah merasakan begitu ya, suatu hari perasaan sedih ketika melihat orang tua sedang sakit, maka itu adalah tanda bahwa ibu memiliki mawaddah dengan orang tuanya. Memiliki perasaan yang menggebu, ada rindu, ya, ada cinta, begitu, ada kasih sayang, ada harapan. Itu harus terjadi. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kali hilang, ya, dalam kehidupan keluarga itu, seiring waktu lamanya berumah tangga adalah mawaddah. Sakinah itu kan urusan pribadi. Boleh jadi Bapak Ibu selama Bapak rajin tetap ke masjid, ngaji dan sebagainya, Bapak akan tetap sakinah meskipun keluarganya menurut orang lain begitu menjadi ujian bagi Bapak, tapi Bapak akan tetap sakinah. Tapi mawaddah ini sesuatu yang hilang seiring waktu. Saya ingin mengingat Bapak Ibu sekalian, ya, mengajak Bapak Ibu untuk mengingat para pemuda yang mengambil pelajaran dari kisah ini. Dulu ketika Bapak Ibu sekalian akan melangsungkan pernikahan, betapa Bapak Ibu merasakan gejolak perasaan yang begitu luar biasa. Oh, pokoknya mau menikah, siga nama bahagia mau nikah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ibu bapak nikah. Ibu bapak belum punya rumah sendiri, tapi bahagianya sudah ada. Berbeda dengan sekarang, rumahnya punya sendiri, tapi bahagianya yang jadi nggak ada. Dulu mengontrak Bapak Ibu sekalian, bahkan tinggal di Puri, Perum, Mertua Indah, begitu ya. Itu tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa bersama. Iya. Bahkan kan tidak sedikit ibu-ibu yang ditanya oleh suaminya, "Neng, pamitos nikah, uyos ngontrak," saur istrina teh, "Bade kali yang cocopet ge mangga." Aduh, kata romantis ya, luar biasa. Iya, begitu. Kenapa? Karena saat itu suami istri yang baru menikah ini memiliki perasaan kasih sayang yang begitu besar. Ditambah apa? Ditambah intensifnya hubungan mereka. Karena belum ada anak, begitu ya. Karena tinggalnya di kontrakan, kan kontrakan mah seeta deui gitu ya, kecil. Maka terjadilah hubungan yang baik, Bapak Ibu sekalian. Jajan baso, ya, jalan-jalan ke tempat nu indah, duaan we, betul tidak? Nah, dan itu mendatangkan mawaddah. Kemudian seiring waktu lahirlah anak. Kemudian mulai renggang hubungan suami istri. Kemudian suaminya ditambah rezekinya oleh Allah, naik jabatannya, makin sibuk di kantornya, maka makin rengganglah hubungan. Dulu ya, waktu sebelum nikah, kalau telepon bisa berjam-jam. Nutup saja butuh 45 menit. Udah dulu ya, ya tuh, sok kamu yang nutup, kamu yang. Oh, 45 menit, kata Bapak Ibu.
Setelah menikah, punya anak, begitu ya, istri nelpon suaminya, "Pak, susu si Dede habis, ya nanti papa beli, tutup." Iya kan begitu? Iya, nggak ada ngobrol di sela istirahat jam kerja, ngobrol kayak dulu. Kamu lagi ngapain? Iya, kalau dengar suara kamu teh asa pengen deket terus sama. Kan enggak. Atau selanya, iya papa, ya ayah klien, tutup. Iya, kayaknya iya mama masak, papa mungkin nelpon deui setengah jam, beres masak, tutup. Maka itu mengurangi hubungan greget. Dulu ibu sering jalan-jalan, Bu, kebersamaan saat ibu jalan-jalan bukan keindahan alamnya yang membuat bahagia, tapi kebersamaannya. Gerasok ibu jalan-jalan jeung maru, da moal bahagia bade ka Pangandaran ge. Ya. Jadi bukan orangnya, bukan alamnya yang membuat kita bahagia. Kan ibu pernah jalan-jalan tapi tidak bahagia karena kondisi hati dan orang-orang yang ada di sekitar. Maka rahasianya dulu, kenapa ibu begitu greget terhadap suami? Ya, belum pulang ditelepon, "Kamu lagi ngapain? Udah makan atau belum?" Dulu, ya, itu terjadi. Tapi tahun demi tahun berumah tangga kan hampir tidak terjadi itu. Maka itu menghilangkan mawaddah, menghilangkan greget. Sama anak juga sama. Siapa di antara ibu yang punya anak kecil kemudian pengen ketemu terus ya, terbayang-bayang terus, qurrata ayun begitu ya. Di mata itu keindahannya, kelucuannya, kepolosannya terbayang. Sok sama anak yang sudah gede. Da siga teh alim penak teh, mun penak pasti minta duit ya budak. Atau pulang bawa masalah, kan begitu ya. Maka mulai merenggang karena jarang ketemu, jarang ngobrol, jarang berbagi ya. Tidak ada hubungan yang intensif, maka saat itu hilanglah mawaddah. Hilanglah perasaan greget. Ke anak teh tos henteu sono aya anak nu satahun teu pulang, sonona teh sono biasa we, henteu sono nu greget begitu ya. Enggak. Kenapa? Karena hilangnya kebersamaan, hilangnya komunikasi yang intens. Ya. Saya sering menyampaikan di agenda parenting, bahkan Bu, kalau ibu ingin memiliki komunikasi yang intens terhadap anak-anaknya, jadilah ibu untuk setiap anaknya, bukan jadi ibu untuk anak-anaknya. Jadilah ibu untuk anak pertamanya, jadilah ibu untuk anak keduanya, jadilah ibu untuk anak yang ketiganya, jadilah ibu untuk anak yang keempat. Kenapa? Karena setiap anak membutuhkan hubungan yang intens masing-masing. Kadang-kadang kalau bersama, yang gede tetapnya cemburu ke yang kecil. Iya, kalau barengan. Tapi kalau hubungannya intens pribadi, begitu ya, maka setiap anak akan merasa menjadi anak yang paling spesial. Keadilan ya dalam mendidik anak-anak itu bisa diukur dengan ya sebuah jawaban dari satu pertanyaan kepada anak-anak. Kalau ibu bertanya kepada setiap anaknya, "Neng, cek Neng, anak nu paling dipikanya aku mama sangko apa saha?" Kemudian setiap anak yang ditanya itu menjawab, "Siga nama abdi mah, da sagala teh asa kanggo abdi." Anak kedua sami, "Siga nama aa, da sagala teh kanggo aa." Sebaliknya kalau saling tunjuk, ini menandakan bahwa kita gagal dalam membentuk hubungan. Siapa yang paling sayang? Siga nama si ade. Iya, nah, da meuni ade deui gitu ya. Tanya ke adena, "Dek, menurut ade siapa yang paling disayang?" Siga nama si teteh, nah, kan ade mah 5.000, teteh mah 50.000. Misalkan begitu. Berarti kita salah dalam membangun hubungan. Nah, lalu bagaimana agar mawaddah ini ada? Bapak Ibu harus ingat ya, nih bapak-bapak yang bekerja. Bapak-bapak itu bekerja untuk membahagiakan istri dan anaknya. Tapi ya di satu kondisi ada di mana pekerjaan itu justru menghilangkan kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Kalau kira-kira pekerjaan menghilangkan kebahagiaan istri dan anak-anaknya, tinjau ulang pekerjaannya. Kan Bapak Ibu bekerja tujuannya untuk membahagiakan istri dan anak. Tapi kalau pekerjaannya jadi tidak membahagiakan istri dan anak, lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan kebahagiaan istri dan anak. Ditinjau. Kapan terakhir makan bareng? Ya. Ibu kapan terakhir suap-suapan? Gitu ya. Itu suap-suapan itu sunnah. Bahkan Rasulullah sering ya membersihkan jari pasangannya, begitu ya. Itu bukan hal yang sederhana, tapi hal yang diajarkan kepada kita. Bahkan di usia sepuh, Rasulullah masih ngajak balap lari istrinya. Terusan pura-pura kalah, kemudian menggendong istrinya. Istrinya meni bahagia digendong sama Rasulullah. Kapan terakhir Bapak Ibu gendong-gendongan? Berat, gentosan atau Bu, lamun ibu nu ngaraos berat, bapak nu digendong ku ibu.
Jadi ternyata hilangnya mawaddah itu disadari atau tidak disadari karena hilangnya kebiasaan yang membentuk hubungan. Kebiasaan ngobrol jadi berkurang, kebiasaan bertemu jadi berkurang. Punten Bapak Ibu sekalian ya, kebiasaan meluk jadi berkurang. Iya. Meluk itu bahasa psikologis Bapak Ibu sekalian. Iya. Ketika seseorang berpelukan, maka dia akan bertukar perasaan meskipun tidak ada kata-kata. Nanti kita akan bahas Bu ya kajiannya bahwa setiap orang itu memiliki setidaknya ada 3 lingkar pengaruh. Lingkar fisik, lingkar psikologis, kemudian lingkar karismatik. Dan semua itu mempengaruhi begitu ya. Iya. Kan aya nama patoyal-toyal ge jarang. Iya, patoyal-toyal ge jarang. Komo teu sepuh mah nu hiji malik ka dieu, nu hiji malik ka ditu. Iya. Jadi mawaddahna teh iya. Kan cenderungnya mak ka mana si Aki? Ah, paling ge ngidar cek si mah teh gitu. Beda sama yang mawadah. Mak ka mana si Aki? Ah, nya ka mana si Aki? Gitu ya. Aki. Iya, emak. Naon atuh emak? Cek si Aki teh. Kan Aki mah di dieu tadi ge. Gabruk we si emak teh. Ih, kieu kesayangan emak. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Mun ngabahas ieu teh Bu sok hoyong ngal uih. Ya. Jadi mawaddah itu sekali lagi perasaan greget. Perasaan greget itu kaidahnya pernah ada pepatah Jawa apa Bu? Cinta itu tumbuh karena sering bertemu. Iya. Jadi seringnya bertemu, seringnya berinteraksi, seringnya berbagi itu akan mendatangkan perasaan kasih sayang, cinta yang membara. Sedangkan seiring waktu sekali lagi dengan ibu kesibukan anaknya, bapak kesibukan pekerjaannya, itu membuat terenggang hubungan. Maka perasaan gregetnya itu nyaris tidak ada. Yang bahaya perasaan greget hilang, iman enggak ada. Apa yang terjadi? Selingkuh, mengkhianati. Iya. Urang teh keur mah teu greget ka pasangan teh. Iman teu aya. Atos we. Maka sakinah mawaddah ini akan menjaga keutuhan rumah tangga. Pak. Ya. Dan yang terakhir, warahmah. Ini yang tidak kalah pentingnya. Kalau sakinah itu urusan diri kita, kalau mawaddah itu urusan antara kita dengan keluarga kita, kalau warahmah itu urusan antara kita, keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat Bapak Ibu sekalian. Kata rahmah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya ampunan, rahmat, rezeki dan karunia dari Allah. Kalaulah suaminya adalah suami yang beriman, istrinya istri yang beriman, anak-anaknya adalah anak-anak yang beriman, istrinya adalah istri yang taat kepada Allah, suaminya suami yang taat kepada Allah, dan anak-anaknya adalah anak-anak yang taat kepada Allah, maka keluarga tersebut akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sedangkan kita tahu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu bukan harta kita, bukan pengetahuan kita, bukan amal kita. Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka warahmah ini sesuatu yang harus diraih karena ibu tidak hanya ingin bahagia di dunia. Boleh jadi ada orang yang sakinah sudah tenang, mawaddah ada, tapi dia tidak mendapatkan warahmah sehingga di akhirat nanti dia harus melihat kenyataan pedih. Begitu apa itu? Melihat orang-orang yang disayanginya terpisah di akhirat nanti. Bahkan melihat orang-orang yang disayangi tergelepar di nerakanya Allah. Maka kita butuh warahmah untuk kebahagiaan jangka panjang. Apakah Bapak Ibu tidak rindu untuk bisa berkumpul di surga bersama keluarga? Subhanallah. Warahmah. Maka penting seorang istri menjaga suaminya dari dosa. Seorang suami mendidik istrinya agar tidak menjadi ahli dosa. Orang tua menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi ahli dosa. Ingat pesan Imam Al-Ghazali Bapak Ibu sekalian. Jika kita ingin mendapatkan hikmah dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, coba nisbatkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar terhadap diri kita atau keluarga kita. Contoh ya, kita mendengar banyak kenakalan remaja. Banyak sekali jenisnya, mulai dari seks bebas, obat-obatan terlarang, kemudian kekerasan gitu dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang kita tidak menisbatkan itu dengan keturunan kita.
Coba sesekali ketika melihat berita, kemudian kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungi keluarga hamba dari hal yang demikian. Karena kalau itu terjadi pada keluarga kita, maka kita tidak akan pernah rela, Bapak Ibu sekalian. Maka saat itu seorang akan coba untuk membenahi keluarganya, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sekali lagi, kalau sakinah itu selesainya diri kita, ya, karena keimanan dan tauhid kita, mawaddah itu adalah selesainya hubungan yang baik yang terjaga. Tipsnya itu, pertama, saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, ada waktu di mana Bapak Ibu ngobrol, ya, meskipun Bapak Ibu sibuk, tapi ada waktu Bapak Ibu ngobrol dengan suaminya, menceritakan anak-anaknya, menceritakan permasalahannya, dan itu berkala, Bapak Ibu sekalian. Bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, atau bisa 3 bulan sekali paling lama, itu harus ada dievaluasi. Jika pernah merasa kesal, ungkapkan kesal, tapi akhiri dengan maaf, begitu ya. Saya memang kesal, tapi saya memaafkanmu, begitu ya. Itu akan menjadi sesuatu. Atau setidaknya ucapan terima kasih. Kapan terakhir kita mengucapkan terima kasih kepada pasangan hidup kita? Makasih ya, udah jadi teman terbaik, begitu. Iya, kan sudah hampir tidak dilakukan. Atau seberapa sering kita minta maaf saat berkonflik, begitu, saat melakukan kesalahan. Jangan ragu untuk segera meminta maaf meskipun pasangan kita masih dalam keadaan terluka. Misalkan suatu hari kita kelepasan, gitu, karena kita sedang lelah, tidak bisa ngontrol, kemudian kita marah ke istri. Maka jangan tunggu lama, segera datangi istri minta maaf. Aku minta maaf, aku lagi capek, lagi lelah, minta maaf ya. Kemudian istri diam begitu sambil nangis. Jangan jadi emosi ya, biarkan, karena itu bahasa dirinya menunjukkan bahwa dia merasa sakit dengan sikap kita. Udah mah dia lelah, dia penat dengan urusan rumah, tiba-tiba suami yang seharusnya memberikan pujian, memberikan reward kepada istrinya, tiba-tiba saat itu malah memarahinya. Bagaimana tidak hancur perasaan seorang istri? Maka minta maaf dan berterima kasih ini sesuatu yang akan menjaga mawaddah, begitu ya. Dan yang terakhir warahmah. Bagaimana Bapak Ibu memberikan perhatian agar seluruh isi rumah, ya, yang ada di rumah tangga ibu itu, yang ada di rumah tangga Bapak Ibu sekalian itu, memperhatikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah akan menurunkan rahmat, keimanan penduduk, begitu. Jangankan satu rumah, penduduk sebuah negeri saja kalau beriman, apa kata Allah? Maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit. Subhanallah. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, raihlah sakinah, mawaddah, warahmah ini dengan usaha kita untuk kembali memperhatikan keimanan, dengan usaha kita untuk kembali menjalin hubungan yang baik. Ya. Di usia remaja nih ibu ya, yang punya anak usia remaja kelas 5 SD kalau dari perempuan, begitu, sampai kelas 2 SMA, itu disebutnya remaja, atau sampai kelas 1 SMA. Maka biasanya ibu banyak kehilangan mereka. Apalagi sekarang dengan dunia gadget yang ada di tangannya, kita makin kehilangan mereka. Anaknya ada di rumah tapi tidak bersama kita. Iya. Ada di rumah, nggak kemana-mana, tapi tidak bersama kita, tidak ngobrol dengan kita, tidak bercengkrama dengan kita, tidak merasa bahagia dengan adanya kita, karena mereka bahagianya dengan adanya gadget mereka. Buktinya kalau kita pergi, mereka jauh lebih bahagia daripada ketika mereka tidak punya kuota. Iya. Jadi kalau misalkan nih, nah ayah ibu pergi dulu ya, iya, dia bahagia, bebas main HP-nya. Tapi ketika ia tidak punya kuota, mereka seperti tidak punya orang tua. Iya. Wah, begitu gelisah. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali menyibukkan anak-anak kita dengan hal yang sehingga tidak main gadget terlalu banyak ya. Kalau dalam guru kami begini, anak main gadget karena tidak berenang. Karena kalau berenang ingin, kalau ibu anaknya tidak ingin main gadget, banyak-banyak berenang. Salah satunya contohnya begitu. Bukan berarti hayo renang ki ngabarukahan ya. Karena ya begitu Bu ya.
Seseorang itu melakukan hal yang negatif karena dia punya waktu untuk melakukannya. Kalau dia tidak punya waktu untuk melakukannya, pasti dia tak akan melakukan hal yang negatif. Kegagalan orang tua mengarahkan anak itu ada pada apa? Pandai melarang tapi tidak pandai memberikan solusi. Jangan pegang pisau. Itu tidak akan memberikan solusi. Anak kesal kalau begitu. Tapi kan lain. Jangan pegang pisau, mending pegang es krim. Kan anak bahagia. Dia tetap bisa pegang sesuatu yang menyenangkan. Kalau tadi yang menyenangkan adalah pisau, sekarang yang menyenangkan adalah es krim. Iya. Jangan main kotor-kotoran, mendingan main badminton sama Abi sama Umi misalkan begitu ya. Itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau orang tua melarang, maka harus ada alternatif solusinya gitu. Jangan main ya ke anak, cek anak teh lamun teu main naon atuh. Iya, tapi harus ada ya. Jangan main, kita masak bareng. Jangan main, kita jalan-jalan bareng. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kalau pandemi sudah berakhir, kita bisa memberikan perhatian itu. Kita akan bentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak tersibukkan dengan gadget. Karena apa? Karena waktu untuk main gadgetnya sedikit. Siga kieu puntennya bade nyindir. Ibu mah nuju pangaosan masih main gadgetnya. Abi mah teu main gadget. Kabayang teu lamun abi bade ceramah main gadget. Nah, maka ceramah itu jauh lebih menyelamatkan kita dari gadget begitu. Alhamdulillah. Bu, sanes nyindir ieu mah, nyinggung. Langsung ibu lepetkeun HP-na. Jangan Bu ya, orang-orang beriman mada segala sesuatu akan menjadi baik bagi diri. Baik, pertemuan pembuka ini cukup panas suhunya Bapak Ibu ya. Bikin kita memiliki harapan bahwa oh iya, hilangnya sakinah mawaddah warahmah karena hilangnya keimanan tauhid kita, karena kehilangannya hubungan baik kita, dan karena kehilangan taat kepada Allah. Maka siapapun yang ingin meraih sakinah mawaddah warahmah, ya, perbaiki iman dan tauhidnya, perbaiki hubungan dengan keluarganya, perbaiki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah hari ini kita akan lanjutkan nanti ke pilar-pilar kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada 4 pilar yang kalau itu ada pada hidup rumah tangga kita, maka kita akan bahagia insyaallah. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan kembali beristighfar kepada Allah, benarkan posisi duduknya Bapak Ibu sekalian. Untuk hari ini saya ingin ketika Bapak Ibu beristighfar, lintaskan dengan tulus wajah orang-orang yang Bapak Ibu sayangi dalam keluarganya, wajah orang tuanya, pasangan hidupnya, anak-anaknya. Sambil beristighfar, Bapak Ibu minta agar mereka itu menjadi jalan bahagianya Bapak Ibu sekalian. Minta agar adanya orang tua menjadi jalan bahagianya kita. Minta agar adanya pasangan menjadi jalan bahagianya kita. Minta agar anak-anak kita menjadi jalan bahagianya kita. Sambil beristighfar, Bapak Ibu banyak doa untuk mereka yang kita sayangi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan infak sedekah terbaik, silakan siapkan. Tunggu jemputan infak sedekah terbaiknya sambil kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jika hari ini di tempat ini ada di antara kita yang merasa pernah mengecewakan ayah dan ibunya, mari beristighfar. Astagfirullah. Panggil nama ayah dan ibu kita, Ma, Pak, hapunten abdi. Jika ada di antara kita yang merasa perlu memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupnya, mari beristighfar. Astagfirullah. 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 Lalu sejenak hadirkan dalam hati kita wajah putra putri kita, satu persatu dari yang paling besar hingga yang paling kecil, sambil membayangkan wajahnya menjeritlah kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas, Rabbi habli minas, Rabbi habli minas. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu, bertekadlah mulai hari ini kita akan berusaha untuk meraih sakinah, mawaddah dan warahmah agar kita dapat merasakan bahagianya hidup berkeluarga. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu, itu saja, semoga ada hikmah dan kebaikan yang bisa kita bawa pulang. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allah